prediksi bencana, minim mitigasi. Teknologi perakiraan cuaca sudah semakin canggih. Akurasi atas prediksi yang dihasilkan juga telah semakin presisi. Beragam pemodelan saat ini sudah mampu melakukan proyeksi kondisi cuaca, tidak hanya berhitung hari, tetapi lebih detail dan intensif hingga hitungan jam. Pemanfaatan teknologi pemodelan cuaca sebenarnya telah mampu menginformasikan cuaca secara tepat dan akurat dimanapun. Perakiraan cuaca pun kini ditopang pemodelan berbasis dampak, merupakan informasi perakiraan cuaca yang sudah memperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat dari cuaca. Karena itu, prediksi bencana hidrometeorologi yang semakin mutakhir mestinya membantu pemegang kebijakan untuk melakukan mitigasi. Sialnya, canggihnya teknologi tidak tergambar dari situasi bencana yang terjadi di negeri ini. Bangsa ini selalu gagap dalam mengantisipasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi. Bukannya semakin membaik, banjir malah semakin parah terjadi. Di wilayah Demak, Jawa Tengah misalnya, alih-alih proses mitigasinya membaik, kemarin justru Demak terendam banjir. Begitupun di wilayah Jabodetabek, hujan bukannya membawa berkah, justru masih dirasakan sebagai nestapa, karena sebagian warga harus mengungsi akibat bencana banjir. Padahal, Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG telah jauh hari memprediksi cuaca yang bakal berlangsung ekstrim di sejumlah wilayah, termasuk Demak dan Jabodetabek. Ternyata proyeksi cuaca BMKG yang dikeluarkan lebih dini tidak dijadikan basis untuk melakukan mitigasi. Pemerintah seolah tidak pernah serius untuk memitigasi dampak bencana hidrometeorologi. Para pemangku kepentingan di daerah seakan pasrah melihat kotanya terendam berhari-hari hingga berminggu-minggu. Padahal bencana itu terjadi berulang. Hujan turun, bencana datang, begitu siklusnya. Untuk itulah, sokongan pemerintah pusat diharapkan mampu menyediakan solusi mujarab untuk mengakhiri penderitaan warga. Negara berkewajiban menjalankan mitigasi bencana. Presiden Joko Widodo yang turun langsung meninjau ke lokasi banjir di Demak kemarin sedikit membuka asa warga Demak agar bencana segera dituntaskan. Hadirnya Presiden di lokasi diikuti dengan instruksi strategis, memastikan perbaikan tanggul yang jebol tertangani dengan baik. Joko Widodo juga menerangkan pemerintah pusat sudah melakukan rekayasa cuaca supaya intensitas hujan di kawasan Demak berkurang. Namun, itu saja tentu belum cukup. Bencana hidrometeorologi tentu terjadi karena faktor kerusakan lingkungan. Penebangan hutan secara liar di area hulu juga menjadi penyebab banjir, sehingga sungai tidak ada penahan ketika debit air sedang tinggi. Untuk itulah, penanaman kembali, penghutanan kembali, pengalihan lahan memang harus dilakukan. Satu hal lagi yang paling penting saat ini ialah harus segera dirumuskan upaya penanganan pasca bencana. Masyarakat tentu enggan tertimpa bencana setiap kali hujan datang. Hentikan kebiasaan lama. Bertindak lambat, instan, dan parsial dalam menangani bencana harus jadi kamus usang yang ditinggalkan. Tidak lupa juga agar upaya mitigasi bencana di tengah kondisi cuaca ekstrim di Indonesia perlu melibatkan masyarakat. Hal ini dalam rangka mengurangi risiko bencana serta dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi selama masa cuaca ekstrim melanda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.